Saudara, dampak wabah penyakit mulut dan kuku hewan kurban anjlok karena omset para pedagang turun hingga 50%. Tempat penjualan hewan kurban yang ada di Jalan Sultan Kaharudin, Skarbela, Kota Mataram menyediakan berbagai hewan kurban dari sapi hingga kambing. Dampak wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak ini mengakibatkan sepinya pembeli. Pasca merebaknya wabah PMK hewan ternak, para penjual hewan kurban di tempat ini mengeluhkan turunnya omset hingga mencapai 50% dari tahun sebelumnya. Penjualan sekarang rasanya agak menurun karena sepertinya masyarakat ini agak khawatir untuk membeli hewan kurban, terutama sapi. Jadi peningkatan trennya menurun. Padahal ini sudah diperiksa kesehatannya ya? Sudah kita jamin semua kalau barang di sini semua sehat. Pembelian hewan kurban diprediksi akan mengalami puncaknya pada H-5 Lebaran Idul Adha dan warga menyatakan tidak khawatir untuk berkurban menyusul adanya jaminan kesehatan hewan kurban dari Dinas Kesehatan setempat. Tahun ini mau ngorban sapi rencananya? Insya Allah kita akan ngorban sapi seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya. Kalau terkait wabah itu Bu, gimana Bu artinya? Sudah was-was atau apa? Terkait wabah penyakit ini kami tidak, ya insya Allah tidak ada kekhawatiran karena menurut kami kan sapi yang kita beli di tempat-tempat pemotongan tempat-tempat penjualan sapi kurban itu kan sudah diperiksa sama tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Hewan. Harga hewan kurban bervariasi, sapi mulai dari belasan hingga 25 jutaan, sedangkan untuk kambing per ekor mulai dari 2 hingga 5 juta per ekornya. Adanya wabah PMK yang menyerang sapi dan kambing rupanya tidak menyurutkan kewajiban umat Islam yang memiliki kemampuan untuk berkurban, terlebih adanya jaminan kesehatan hewan kurban dari pemerintah. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan bansos ke penerima BLT, program anak dan lansia serta penyandang disabilitas, pemantauan dan penyaluran bansos ini agar penyalurannya tetap sasaran. Penyerahan bantuan bansos oleh Wakil Presiden di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB didampingi Gubernur NTB dan Kepala BPJS. Masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial di Nusa Tenggara Barat sebanyak 451.601 keluarga penerima manfaat atau KPM, sementara bantuan sosial PKH diberikan untuk 308.776 KPM. Mudah-mudahan ini bagian komitmen pemerintah dan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang memang tidak mampu, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat supaya nantinya bisa mandiri masuk dari disabilitas. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemerintah ini memberikan manfaat. Bantuan sosial dari pemerintah pusat ke NTB, sebagian ini berkontribusi dalam penurunan kemiskinan di daerah ini, karenanya bansos ini harus tepat sasaran. Pada tahun 2022, sejumlah bantuan sosial masuk di NTB, diantaranya BLT minyak goreng, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan sosial program Keluarga Harapan. Kunjungan Wakil Presiden di Nusa Tenggara Barat dirangkai dengan kegiatan selain menyerahkan bantuan kepada mereka yang berhak menerima, juga membuka Rakornas Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dan melakukan peninjauan kampus Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. 3 kasus dugaan tindak pidana kasus korupsi disidik Kejaksaan Negeri Mataram. Ketiga kasus tersebut, yaitu bantuan bibit sapi di Lombok Barat, Rumah Sakit Tanjung KLU, dan program beasiswa salah satu universitas di Mataram. 3 kasus dugaan yang disidik Kejaksaan Negeri Mataram yang menimbulkan potensi kerugian negara, yaitu bantuan bibit sapi di Kabupaten Lombok Barat, Badan Layanan Umum Daerah atau BLUT Rumah Sakit Tanjung Lombok Utara, program beasiswa bidik misi, dan program Indonesia Pintar atau KIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Kasih Intelijen Kejari Mataram menegaskan, dalam waktu dekat tim penyidik akan mengumumkan nama-nama tersangka dan besaran jumlah kerugian negara setelah merampungkan proses penyidikan ketiga kasus tersebut. Dari penyelidikan ke penyidikan umum statusnya. Jadi kalau penyidikan umum kita belum penetapan tersangka. Tentunya nanti di dalam proses penyidikan umum, tentunya dari tim penyidik akan segera melakukan beberapa rangkaian penyidikan, tentunya untuk mengumpulkan dalam artian memperkuat terkait dengan pasal apa yang akan disangkakan, dan juga tentunya dari rangkaian penyidik tersebut akan mengumpulkan alat bukti baik keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan setelah alat bukti tersebut
ibaratnya secara mumpuni didapatkan, tentunya baru tim akan bisa menyimpulkan terkait dengan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban dan juga berapa terkait dengan kerugian keuangan negaranya. Kejari Mataram meminta dukungan semua pihak dalam penanganan kasus dan berharap proses penyidikan yang dilakukan segera rampung atau dinyatakan P21 untuk ditingkatkan ke tahap selanjutnya dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB.